Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam baik kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat, dosen pembimbing saya yaitu Bapak Dr. Ayatullah Michael Musyafi, SLK, MAK, dan Bapak Haji Ahmadi Sasmi, SLK, MAK. Serta yang saya hormati, dosen penguji, dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Pertama-tama, perkenalkan, saya Haji Nugraha Priatna Putra dengan NIM 17066621070 dari program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya saya dapat eh, menyelesaikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Struktur Aktiva, dan Likuiditas terhadap Struktur Modal pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai dengan 2023. Tujuan saya uh, pada saat ini yaitu untuk mempresentasikan hasil seminar, hasil proposal skripsi saya, yaitu yang pertama, terdapat latar belakang penelitian. Di era modern ini, persaingan antar perusahaan menjadi semakin terbuka seiring dengan berkembangnya globalisasi. Jika menengok periode 2 tahun yang lalu, dapat dilihat bahwa wabah COVID-19 membawa pengaruh yang cukup besar terhadap perekonomian Indonesia. Sejumlah perusahaan yang terdaftar di pasar modal menghadapi kondisi stagnan karena terhambat berbagai aspek seperti proses produksi, jalur distribusi, kemampuan konsumen dalam berbelanja, serta adanya pembatasan kebijakan. Dampak ini meluas ke berbagai sektor saham, tak terkecuali sektor infrastruktur. Selama 2024, kinerja sektor infrastruktur masih belum kokoh, lantaran suku bunga tinggi yang masih menjadi tantangan utama bagi sektor infrastruktur. Hal ini mengingat struktur modal pada para emiten infrastruktur yang cenderung didominasi oleh hutang. Dalam memenuhi kebutuhan pendanaan, perusahaan memiliki akses ke dua sumber utama pembiayaan, yaitu sumber dana internal dan eksternal. Tekankan bahwa penentuan komposisi modal merupakan tantangan krusial bagi setiap perusahaan, mengingat dampak signifikannya terhadap kondisi finansial perusahaan. Ketidaktepatan dalam menentukan struktur modal dapat mempengaruhi keberlanjutan operasional perusahaan, khususnya ketika terjadi ketergantungan berlebih terhadap pendanaan melalui utang yang berakibat pada peningkatan biaya keuangan. Di sini ada tabel infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2023, dapat dilihat pada tabel untuk debt to equity ratio-nya atau debt-nya itu rata-rata di atas 100 persen, yaitu pada PT XL Axiata Tbk 230, PT PP Presisi Tbk 116, PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk 279, PT Total Bangun Persada Tbk 193%, PT Sarana Menara Nusantara Tbk 314. Dari data di atas dapat terlihat jelas bahwa sebagian besar perusahaan mempunyai debt to equity ratio lebih dari 1 atau 100%. Menurut Jimmy, 2003 menyatakan bahwa jika rasio debt berada kurang dari atau setara dengan 1 atau 100, maka kondisi perusahaan dikategorikan sebagai warning. Semakin tinggi rasio debt, semakin besar penggunaan pinjaman oleh entitas dibandingkan dengan modal sendiri, dan sebagainya. Oleh karena itu, rasio debt yang dianggap sehat atau aman seharusnya lebih rendah dari 1 atau 100%. Dalam BCM dijelaskan terkait mengidentifikasi bahwa struktur modal suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh beragam aspek. Aspek yang memiliki pengaruh tersebut terdiri dari 3 stabilitas: penjualan, dimensi pemberdayaan perusahaan, komposisi aset, kapasitas
dalam memenuhi kewajiban, tingkat profitabilitas, evaluasi dari kreditor dan lembaga pemerintah, pandangan pihak manajemen, tingkat fleksibilitas keuangan, kondisi internal perusahaan, serta situasi pasar. Dalam konteks penelitian ini, dari sekian banyak faktor tersebut, akan difokuskan pada tiga variabel independen utama, yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, struktur aktiva, dan likuiditas dengan struktur modal sebagai variabel independen. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama itu bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap struktur modal pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, bagaimana pengaruh struktur aktiva terhadap struktur modal pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, bagaimana pengaruh likuiditas terhadap struktur modal pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berikutnya ada tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap struktur modal pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Mengetahui pengaruh struktur aktiva terhadap struktur modal pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di BRI. Mengetahui pengaruh likuiditas terhadap struktur modal pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di BRI. Selanjutnya terdapat manfaat penelitian. Pertama, ada manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman mengenai struktur modal perusahaan, khususnya dari segi ukuran perusahaan, profitabilitas, struktur aktiva, dan likuiditas. Studi ini juga berfungsi sebagai kesempatan untuk mengevaluasi kemampuan menulis dalam menerapkan dalam pengetahuan yang telah diperoleh. Lebih lanjut, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi penulis di masa depan. Bagi peneliti, selanjutnya ada manfaat praktis. Yang pertama, bagi peneliti kan dapat memperluas pengetahuan dan memberikan kontribusi pada pengembangan kajian di bidang manajemen keuangan korporat, khususnya dalam mengukur sejauh mana ukuran perusahaan, profitabilitas, komposisi aset, dan kemampuan membayar kewajiban mengenai komposisi modal. Yang kedua, bagi entitas bisnis, diharapkan penilaian ini dapat membantu entitas dalam memutuskan apakah akan mengandalkan modal eksternal, melakukan pinjaman eksternal, atau menggunakan keduanya secara seimbang ketika menentukan keputusan terkait sumber modal. Selanjutnya ada kajian pustaka, yaitu ada teori pendukung. Yang pertama yaitu agensi teori. Teori ini menyangkut hubungan kerajinan, yaitu hubungan antara pemegang saham atau prinsipal dan manajer yang diberi wewenang pengambilan keputusan atau agensi. Dalam hubungan kerajinan, pemegang saham sebagai prinsipal memberikan wewenang kepada manajer untuk bertindak sebagai agen dalam mengelola perusahaan dengan tujuan memaksimalkan nilai perusahaan dan kemakmuran pemegang saham. Kedua, ada struktur modal. Struktur modal menggambarkan perpaduan antara modal sendiri dan utang jangka panjang yang dimelibatkan entitas untuk pendanaan tetap, serta kemampuan untuk mengukur keseimbangan antara komponen utang dan modal dalam pembiayaan aktivitas operasionalnya. Ketiga, ada Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia atau BEI sebagai representasi pasar modal nasional berfungsi sebagai platform transaksi instrumen keuangan jangka panjang dengan tenor minimal 1 tahun, baik yang ditetapkan pemerintah maupun korporasi swasta, termasuk saham dan obligasi. Selanjutnya ada ukuran perusahaan. Menurut Johanna, 2021 mengungkapkan bahwa ukuran suatu entitas bisnis dapat dikuantifikasi melalui beberapa parameter fundamental yang meliputi total aset, volume aktivitas penjualan, serta nilai kapitalisasi pasar. Berdasarkan indikator-indikator tersebut, dapat didefinisikan bahwa besaran suatu perusahaan dapat direfleksikan secara signifikan melalui akumulasi aset dalam suatu perusahaan. Profitabilitas. Profit sendiri merupakan suatu indikator yang menggambarkan kemampuan suatu entitas dalam menghasilkan pendapatan melalui kegiatan operasional bisnisnya yang berjalan secara rutin. Salah satu tujuan fundamental dari pengukuran keuntungan adalah untuk melakukan asesmen terhadap efektivitas manajemen dalam pengelolaan aktivitas bisnis. Tiga. Selanjutnya, struktur aktiva. Menurut Nista 2021 menjelaskan bahwa struktur aset dapat dianalisis dengan membandingkan total aset tetap dan total aset yang dimiliki oleh perusahaan.
Dalam penilaian ini, total aset dihitung dengan menjumlahkan aset lancar dan aset tidak lancar. Itu likuiditas. Kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya yang sudah jatuh tempo dapat diukur menggunakan rasio likuiditas. Perusahaan yang menunjukkan track record pembayaran hutang yang lebih cepat akan memperoleh tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari para kreditor. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Celesta pada tahun 2023, yaitu hasil penelitian pada ukuran perusahaan, profitabilitas, serta peluang pertumbuhan berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan properti dan real estate dengan nilai signifikansi kurang dari 5%, sedangkan risiko bisnis dan struktur aktif menunjukkan hasil tidak terdapat pengaruh terhadap struktur modal perusahaan dengan nilai signifikansi lebih dari 5%. Penelitian Akbari pada tahun 2023 itu hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap struktur modal, sedangkan struktur aktiva, profitabilitas, dan likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap struktur modal. Penelitian Setiawati tahun 2020 berdasarkan hasil penelitian ini disebutkan bahwa struktur aset memiliki pengaruh positif signifikan terhadap struktur modal, pertumbuhan perusahaan dan likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal, sedangkan profitabilitas, utang perusahaan, dan risiko bisnis dan pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh terhadap struktur modal. Penelitian yang pada tahun 2020 dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa profitabilitas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap struktur modal. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap struktur modal. Struktur aset tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap struktur modal. Likuiditas dan risiko bisnis memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap struktur modal. Selanjutnya, yaitu pengembangan hipotesis. Pertama, pengaruh ukuran perusahaan terhadap struktur. Ukuran perusahaan atau size adalah salah satu variabel yang mempengaruhi struktur modal. Ramadan 2021 dalam penelitian mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal. Salam 2022, hasil studi dalam penelitian mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mohamed 2023 menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis pertama dalam pertanyaan ini adalah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal. Yang kedua, pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal. Beberapa penelitian terkait pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal menunjukkan hasil yang beragam. Andrea, saya 2020 dalam penelitian menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Miswanto 2022 temuan dalam penelitiannya menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hamzah 2021 menunjukkan hasil bahwa profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap struktur modal perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal. Tiga, pengaruh struktur aktiva terhadap struktur modal. Beberapa penelitian telah mengeksplorasi hubungan antara struktur aktiva dan struktur modal. Penalia 2022 dalam penelitian menunjukkan bahwa struktur aktiva berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal. Terus kita cari 2022 hasil dalam penelitian menyatakan bahwa struktur aktiva berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap struktur modal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Celesta 2023 menunjukkan hasil bahwa struktur aktiva tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah struktur aktiva berpengaruh terhadap struktur modal. Terakhir, pengaruh likuiditas terhadap struktur modal. Berbagai penelitian telah mengkaji dampak likuiditas terhadap struktur modal dengan temuan yang beragam. Ramadan 2021 dalam penelitian menunjukkan hasil bahwa likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal. Setiawati 2020 hasil dalam penelitian menyimpulkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Akbari tahun 2023 menunjukkan hasil bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis keempat dan penelitian ini adalah likuiditas berpengaruh terhadap struktur modal.
Selanjutnya, terdapat kerangka konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, struktur aktiva, dan likuiditas terhadap struktur modal pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023. Berdasarkan gambar di bawah menjelaskan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap sektor modal. Kemudian profitabilitas berpengaruh terhadap sektor modal, selanjutnya struktur aktiva berpengaruh terhadap sektor modal, dan likuiditas berpengaruh terhadap sektor modal. Berdasarkan tujuan dan teori penelitian, pemaparan konsep dari setiap variabel, serta pengembangan hipotesis yang telah dijelaskan, maka kerangka konseptual dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah. Selanjutnya itu metode penelitian. Pertama, unit analisis, populasi, dan sampel. Unit analisis berfokus pada beberapa indikator variabel. Studi ini menguji komposisi modal pada bidang infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Mana yang menjadi variabel independen adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, struktur aktiva, dan likuiditas, serta struktur modal sebagai variabel dependen. Studi ini meliputi periode tahun 2020 sampai dengan 2023 dalam mengeluarkan data sekunder. Informasi telah terkumpul oleh Badan Pengumpul Data dan dapat diakses secara umum untuk kepentingan tertentu. Populasi. Populasi adalah kumpulan objek atau subjek dengan karakteristik khusus yang ditentukan untuk peneliti untuk dijadikan fokus analisis dan penelitian kesimpulan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2023. Sampel. Penelitian ini menggunakan teknik progressive sampling. Progressive sampling merupakan tipe penilaian sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian. Kriteria didasari oleh penelitian terdahulu yang bisa dijadikan referensi. Lalu total sampel penelitian ini berjumlah 34 perusahaan. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Metode penelitian dan pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian melalui metode analisis statistik deskriptif. Penelitian ini tujuan memberikan gambaran komprehensif tentang variabel dependen dan variabel independen, serta mengevaluasi signifikansi kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yakni sumber informasi yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti, melainkan melalui perantara atau dokumen, yaitu mengacu pada definisi Subiono 2019, pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur, buku, artikel jurnal, dan informasi lain untuk mendukung dan melakukan konsep penelitian. Laporan tahunan entitas infrastruktur Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2020 sampai 2023 dapat diakses di internet melalui www.idx.co.id, dan data penelitian ini berasal dari situs tersebut. Selanjutnya ada operasionalisasi variabel. Yang pertama ada struktur modal atau WI, yaitu debt to equity ratio sama dengan total liabilitas dibagi total ekuitas dikali 100%. Yang kedua, ukuran perusahaan atau X1 itu size sama dengan logaritma natural dikali total aset. Selanjutnya ada profitabilitas atau X2, itu return on asset atau ROA sama dengan laba setelah pajak dibagi total aset dikali 100%. Selanjutnya struktur aktiva atau X3, fixed asset ratio sama dengan aset tetap bagi total aset dikali 100%. Selanjutnya ada likuiditas atau X4, yaitu current ratio sama dengan total aset lancar bagi total liabilitas lancar dikali 100%. Selanjutnya ada teknik analisis. Setelah melalui proses pengolahan, data kuantitatif diubah menjadi informasi numerik dan statistik yang dapat diinterpretasikan. Metodologi analisis data dalam penelitian ini mencakup beberapa tahapan kuantitatif, yaitu menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data, penerapan regresi linear berganda untuk menyelidiki hubungan antara variabel, melakukan serangkaian uji persyaratan dan uji asumsi klasik untuk memastikan validitas model, serta melaksanakan uji hipotesis untuk menarik kesimpulan penelitian. Sepanjang proses tersebut, peneliti memanfaatkan software IBM SPSS Statistik 27
sebagai alat utama dalam mengolah dan menganalisis data. Ikut tahapan teknik analisis datanya, itu yang pertama analisis statistik deskriptif, yang kedua analisis regresi linear ganda, yang ketiga ada uji persyaratan analisis, yaitu dalamnya ada uji normalitas data dan uji linearitas. Dan kita ada uji asumsi klasik, yang di dalamnya ada uji multikolinearitas serta uji heteroskedastisitas. Yang terakhir ada uji hipotesis terdapat di dalamnya, yaitu uji korelasi ganda, uji koefisien regresi uji parsial atau uji T, uji signifikan simultan atau uji F, dan yang terakhir uji koefisien determinasi atau R-quadrat. Sekian presentasi proposal penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.